Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Destiwita Sagala, guru fisika di SMA Negeri 2 Paringin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja dengan kelas 12 MIA 2 dengan topik muatan listrik dan gaya listrik. Video ini saya persembahkan untuk Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Mem. Sore, Mem. Pagi, Mem. Kabar kalian semua? Baik, Mem. Alhamdulillah. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali dalam pembelajaran kita, walaupun masih tetap dalam daring ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Aal, silakan pimpin dalam doa. Baik, terima kasih Mem. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, adalah kita berdoa agar mendapatkan kebaikan yang bertahan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Hari ini apakah semua sudah hadir? Faisal Aziz, apakah semua sudah di ruangan kita? Sopi Akmal belum, Mem. Oh, Sofi Akmal. Ada kabar Sofi Akmal? Tidak ada, Mem. Oh, tidak ada. Oke, baiklah. Mungkin dia ada halangan sehingga tidak bisa ikut dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai pembelajaran kita. Mem akan share screen ya. Kita akan mulai. Materi kita pada hari ini adalah tentang listrik statis ya. Kompetensi dasar yang harus kita penuhi, yang harus kita dapat dalam pembelajaran ini adalah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kemudian yang kedua adalah melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan. Berikutnya, indikator yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi sifat-sifat muatan. Yang kedua, menentukan besar gaya listrik suatu benda. Yang ketiga, menganalisis hubungan jarak dan gaya kolom. Yang keempat, menganalisis gaya kolom pada suatu sistem. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui proses pembelajaran materi listrik statis dengan menggunakan program based learning, peserta didik diharapkan disiplin dan bertanggung jawab dan menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan percaya diri, mampu bekerja sama dan gotong royong, serta terampil dalam melakukan percobaan kelistrikan, serta mengomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Nah, yang akan kita pelajari hari ini dari materi listrik statis adalah yang pertama muatan listrik, kemudian yang kedua adalah gaya listrik. Oke, mari semangat ya. Kita kupas tentang muatan listrik dan gaya listrik. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita buka memori kita tentang pelajaran sebelumnya. Apa yang kalian ingat tentang hukum Ohm? Besarnya gaya listrik sebanding dengan besarnya muatan listrik dua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, yang lain? Ini Mem tanya hukum Ohm ya. Kuat arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, itu tentang hukum Ohm. Kemudian, apa yang kalian ingat tentang energi listrik? Energi yang berasal dari muatan listrik
yang menyebabkan medan listrik statis. Iya, betul sekali. Energi yang bersumber dari muatan listrik yang bersifat statis. Oke, kita lanjut. Daya listrik apa? Listrik yang mengalir setiap satuan waktu. Ya, Listrik yang mengalir pada satuan waktu. ya, energi listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Oke, berikutnya kita tebak. Siapakah aku? Aku bisa memindahkan sesuatu. Tentunya ini besaran ya, bukan nama mem yang ditanya. Siapakah aku? Aku adalah besaran yang bisa memindahkan sesuatu. Gaya. Gaya. Ya, betul. Disebut dengan gaya. Apakah satuanku? Newton. Ya, betul sekali. Newton yang sering kita singkat dengan N. Oke, kita lanjut. Kalau artinya kalian masih mengingat materi berikutnya, konsep-konsep dari yang mem tanya nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Kita lihat gambar yang ada. Seorang anak mendekatkan tangannya ke layar televisi, itu masih hidup ya, yang masih hidup. Atau juga kadang kita mendekatkan tangan ke TV baru aja dimatikan. Apa yang kalian rasakan? Geli, Mem. Geli, panas. Apalagi Bulunya berdiri, Mem. bulunya kah bulumu? Bulu tangan yang didekatkan itu berdiri gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya mempersempit jadinya, mengapa bulu tangan kita itu menjadi berdiri seolah-olah mendekati layar ya, mendekati layar televisi itu. Nah, itu akan kita pelajari dalam materi muatan listrik dan gaya listrik. Kalian perhatikan video ini. Ya, dari video itu, bagaimana tadi gerak sedotannya? Mengikuti arah jari, Mem. Ikuti arah tangan. Mengikuti arah Mengikuti jari. arah tangan. Kira-kira menurut kalian mengapa sedotannya itu mengikuti arah jari anak itu? Karena terjadi tarik menarik. Ya, seharusnya ada gaya tarik menarik ya. Oke, kita akan pelajari gaya tarik menarik apa yang terjadi antara tangan dengan sedotan tersebut. Kalian akan mengupasnya, kalian akan mempelajarinya dalam diskusi kelompok kalian. Oke, silahkan masuk dalam kelompok kalian yang sudah kita tentukan. Ada 3 kelompok ya. Silahkan masuk nanti di dalam kelompoknya. Sebelumnya akan menjelaskan apa-apa yang kalian kerjakan, langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Masuk ke dalam breakout yang sudah membuat. Kemudian di dalam breakout itu kalian akan diskusi. Setelah kalian kumpul dalam breakout, silakan buka link yang membagi sudah di dalam grup kita ya. Itu adalah link virtual lab at Colorado. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam prakteknya. Kalian buka linknya, setelah itu atur percobaan sehingga muatan 1 dan muatan 2 bernilai sama. Kemudian jarak antara kedua muatan diatur 2 cm. Nanti di situ ada penggarisnya ya. Kemudian catat nilai gaya kolom yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, ubah jarak antara kedua muatan sehingga besarnya menjadi 4 cm. Kemudian catat berapa gaya kolomnya. Yang keempat, aturlah percobaan tersebut sehingga muatan Q1 dan Q2 sama-sama 4 mikrokolom dan jarak kedua muatan tetap 2 cm. Catat nilai gaya kolom yang dihasilkan. Yang kelima, atur percobaan sehingga muatan Q1 bernilai negatif 2 mikrokolom dan Q2 bernilai 2 mikrokolom. Jarak antara kedua muatan adalah 2 cm. Kemudian kalian mencatat berapa nilai gaya kolom yang dihasilkan. Ya, nanti tabel ini diisi ya. Yang menjelaskan tadi di data 1 itu diisi berapa gaya kolomnya.
Akan ada nanti seperti ini. Nah, setelah kalian mengisi, menemukan hasil percobaannya, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan ini akan mengarahkan kalian masuk ke dalam materi yang kita pelajari hari ini, membawa kalian ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan. Yang kedua, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan. Yang ketiga, bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatannya berbeda, ya. Oke, baru nanti buat kesimpulannya. Oke, silahkan masuk ke kelompoknya, saatnya kita diskusi. Silakan langsung masuk breakout ya. Yang charger satunya 5, charger 2 karena jenis muatan yang berbeda hanya mempengaruhi jenis interaksi. Ini tuh jenis interaksinya aja yang berubah, tapi hasilnya nggak ada. ini muatan yang berbeda tidak dapat. Itu jelas si jenis muatan tersebut. Oke, setelah kalian diskusi, bagaimana diskusinya? Membosankan, menyenangkan? Menyenangkan, Mem. Menyenangkan, Mem. Menyenangkan, Mem. Semua sudah selesai ya? Hasil percobaannya sudah ditemukan semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke presentasi. Silahkan presentasi kelompok Aal. Ini share screen kan Mem? Ya. Boleh. Jadi berdasarkan hasil kerja kelompok kami tadi ditemukan untuk Screen-nya mana? Aal? yang tadi belum Mem sampai Oh iya ya. udah ngomong. Mem kira lupa. Silakan Irma. Oke, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil bahwa yang pertama, jika besar muatan Q1 sama dengan 5, Q2-nya 5, dan jarak statisnya 2 cm, maka dihasilkan daya kolom sebesar 5,62 kali 10 pangkat minus 2 dan jenis interaksinya tolak menolak. Kedua, jika muatan Q1-nya 5, Q2-nya 5 dan jaraknya diubah menjadi 4 cm, maka daya kolom yang dihasilkan itu sebesar 1,40 kali 10 pangkat minus 2 dan jenis interaksi yang dihasilkan adalah tolak menolak. Jika besar muatannya 4, sama-sama 4, Q1-nya 4, Q2-nya 4, dan jaraknya diubah menjadi 2 cm, daya kolom yang dihasilkan sebesar 3,60 dikali 10 pangkat 2 dan unit interaksinya adalah tolak menolak. Yang keempat, jika besar muatan diubah yang Q1-nya diubah menjadi minus 2 dan Q2-nya 2 dan jarak yang jaraknya 2 cm, maka daya kolom yang dihasilkan adalah 8,99 dikali 10 pangkat 2 dan jenis interaksi yang dihasilkan adalah tarik menarik. Sampai situ aja Mem. Ya, ada yang bertanya? Ada Yang bertanya? Ada yang beda. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baiklah. Itu kalian tahu jenis interaksinya dari mana? Dari jenis muatannya, Men. Muatannya Mem. Dari jenis muatannya. Kalau yang nomor 1 kan muatannya sama-sama positif,
1 sampai 3 itu sama-sama positif. Kalau nomor 4 itu di satunya tuh minus 6, jadi minus sama plus, jadi tarik menarik jenis interaksinya, Mas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Baiklah, lanjut. Kelompok Faisal Ajis. Nggih, Mem. Sudah. Langsung le, Mem. Jadi berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan kelompok kolom, kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik kedua muatan? Jawabannya, kedua muatan tetap melakukan interaksi tolak-menolak walaupun terjadi perubahan jarak. Ya, jarak antara muatan dapat mempengaruhi besar gaya kolom yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik kedua muatan? Jawabannya, kedua muatan tetap melakukan interaksi tolak-menolak walaupun terjadi perubahan besar muatan. Ya, besar muatan memengaruhi besar gaya kolom yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana interaksi muatan jika jenis muatannya berbeda? Apakah jenis muatan memengaruhi besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik kedua muatan? Jawabannya, jika kedua muatan memiliki jenis muatan yang berbeda, maka interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Dan jenis muatan tidak mempengaruhi besar gaya kolom yang dihasilkan. Sudah, Mem? Oke, terima kasih. Ada jawaban yang berbeda dari kelompok Faisal? Keseluruhan hampir sama, Mem. Hampir sama ya. Oke, jawabannya juga semua sudah benar. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke, berikutnya silakan disimpulkan hasil percobaan kalian. Ya, Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa muatan yang berbeda jenis atau positif dengan negatif maka akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Sedangkan muatan yang sama akan terjadi gaya tolak-menolak. ya. Lalu terus jaraknya, Mem. Jarak itu mempengaruhi. Bila jaraknya semakin dekat, maka gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolaknya akan menjadi semakin besar. Ya. Kalau jaraknya semakin jauh, maka gayanya akan jauh, maka gayanya akan semakin kecil. Ya. Jadi kesimpulannya, gaya yang dihasilkan itu akan berbanding dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan besar jaraknya. Iya. Oke, ada kesimpulan yang lain? Selain dari Eka, ada yang lain yang bisa menyimpulkan lagi? Sama? Oke. Tadi sudah dikatakan Eka, tapi ada sedikit kata-katanya yang
yang kurang baik ya, walaupun sebenarnya pasti bukan itu maksudnya. Yang pertama tadi, muatan yang berbeda ketika didekatkan akan saling tarik menarik. Kemudian muatan yang sejenis ketika didekatkan akan terjadi gaya tolak menolak. Kemudian yang berikutnya adalah gaya kolom sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, itulah hasil percobaan kolom. Kemudian bagaimana hubungannya atau apa jawaban kita terhadap permasalahan yang di awal tadi? Siapa yang bisa menyampaikan? Dengan tadi kan ada sedotannya tadi digesek, ada digesek ke titik itu kan ya, kanan. Jadi elektron yang ada di titik itu jadi berpindah ke sedotan. Nah, tangan ini kan istilahnya muatannya itu positif. Jadi sedotan itu sudah kelebihan elektron, jadi pas didekatkan sama tangan itu jadi tolak menolak. Nah, jadi pas tangan bergerak sedotannya itu mengikuti gitu. Tolak menolak kok mengikuti Ir? Tolak menolak. Maksudnya tadi tarik menarik ya. Tadi sedotannya muatan apa? Iya, Man, tarik menarik. Iya. Oke. Oke. Jadi sedotan tadi ketika digosokkan dengan tisu mengakibatkan sedotannya jadi kelebihan elektron sehingga dia menjadi bermuatan negatif gitu kan. Kemudian tangan kita itu bermuatan positif. Ketika didekatkan tangan kita dengan sedotan yang sudah digosok-gosok, maka sedotannya itu menjadi mendekati tangan kita karena terjadi gaya tarik menarik seperti di kesimpulan kita yang pertama tadi. Oke, bagaimana pembelajaran yang sudah kalian lakukan? Apakah ada yang kalian dapatkan yang apakah menambah konsep kalian? Nambah. Oke, kalau nambah kita mau melihat dulu. Ada yang kurang jelas dari apa yang sudah kita lakukan tadi? Jelas, Mem. Jelas ya. Kalau jelas, kita lihat soal berikutnya. Kita evaluasi bagaimana hasilnya ya. Kita lihat 3 buah muatan tersusun seperti gambar. Kelihatan ya? Ada Q1, Q2 dan Q3. Jika Q1 sama dengan Q2 sama dengan 2 mikrokolom dan Q3 sama dengan 4 mikrokolom, Q1 dan Q3 terpisah sejauh 6 cm, sedangkan Q2 3 cm dari Q3. Tentukanlah besar dan arah gaya kolom pada muatannya. Jadi ini ada 3 muatan, Q1, Q2, dan Q3. Katanya tadi Q1 dengan Q2 berjarak berapa? Q1 dan Q3 terpisah sejauh 6 cm. Berarti R1-nya adalah 6 cm. Kalau R1 6 cm, kemudian dikatakan Q2 dan Q3 berapa cm? 3 cm. Artinya Q2 di tengah-tengah Q1 dan Q3 ya. Oke. Nah, cara mengerjakannya ini adalah kalian cari dulu interaksi antara Q3 dengan Q1, kemudian Q3 dengan Q2. Kita lihat. Karena yang ditanya adalah Q3, maka yang menjadi acuannya itu adalah Q3. Q3 dengan Q1. Muatannya sejeniskah berlainan jenis? Q3 dengan Q1? Sejenis berarti arah Q3 arah Q3 terhadap Q1 kemana?
Apakah Q3-nya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, Mem. Kanan. Kanan, Mem. Ke kanan. Berarti arahnya di sini adalah ke Kanan. arahnya adalah ke kanan. Gini ya. Waduh, nggak bisa menternya. Ya, kemudian oleh Q2 arah F-nya kemana? Ke Ke kanan. kanan. Ke kanan juga. Ini namanya F, kita misalkan namanya adalah F1 karena oleh muatan 1. Kemudian oleh muatan 2 arahnya kemana tadi? Kanan. Ke kanan juga. Kita gambarkan berarti sama-sama ke kanan. Misalkan besarnya di sini namanya adalah F. 2. Ditambahkah dikurang? Ditambah. F sama dengan Tambah, Mem. F2. Ditambah. Berarti F3 sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian kita cari masing-masing F1-nya. F1 berarti apa rumus F1? F1 sama dengan K Kali Ki per F1 R kuadrat. K dikali satu E I per R kuadrat. F1 Q1 kali Q berapa berarti? 1 kali I 3 Ya, Mem. betul. Dibagi R kuadrat. R R kuadrat 1/3 pangkat 2 kan? 2. Oke, kita masukkan nanti nilainya. Sama dengan K berapa ya? 9. 9 kali 10 pangkat 9. Ya, betul. 9 dikali 10 pangkat 9. 9. Kemudian Q1-nya Kisarnya 2 mikrokolom. 2 mikrokolom. dikali 2. Langsung aja kita buat mikro itu berapa ya? 2 kali 10 10 pangkat pangkat? minus 6. Ya, betul. minus 6 Dikali Q3 berapa? 4 4 kali 10 pangkat minus 6. Ya, betul. 4 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian kita bagi dengan R13 berapa tadi? 6 6 satuannya apa ya? cm, Mem. Sentimeter kita ubah ke meter menjadi ya betul 10 pangkat. Iya, oke. Baru kita kuadratkan Kuadrat 2. lagi. 2. Oke. Kita lanjutkan, nanti hasilnya ini akan menjadi seperti itu. Nanti hasil endingnya adalah 100 Newton. Ya, jadi kalian masukkan nanti F1-nya, kemudian ini kalau membuat ini pindahkan, keluarkan sudah langsung K-nya dan Q1-nya. Jadi yang dalam maaf, K dan Q3, jadi yang di dalam kurung tinggal Q1 tambah Q2 gitu. Q1 per R13 kuadrat ditambah Q2 per R23 kuadrat. Jadi besaran-besaran yang sama kita keluarkan dari tanda kurung. Memudahkan kita, mempercepatkan kita dalam mengerjakan soal. Ada yang mau ditanya tentang soal ini? Tidak ada, Mem. Tidak ada. Nanti diperdalam lagi ya. Oke, Mem akan sampaikan penguatan materi kita. Kelihatan? Ya, ini Mem tinggal mengulang ya. Oke, kalian perhatikan sifat muatan. Seperti yang dikatakan tadi ada ibu tanya ke kelompok kolom ya. Dari mana kalian mengetahui interaksinya? Interaksinya itu kita lihat apakah tarik menarik atau tolak menolak. Itu dapat kita ketahui, dapat kita lihat dari arah panahnya. Kalau tolak menolak berarti panahnya menjauhi temannya. Kalau saling mendekati begini berarti tarik menarik ya. Jadi muatan yang sejenis akan tolak menolak ditunjukkan dengan arah panahnya yang saling menjauhi.
Kalau dia muatannya berbeda, maka nanti akan tarik-menarik ditunjukkan dengan arah panahnya yang saling mendekati, ya. Oke, kita lanjutkan. Hasil percobaan Charles Coulomb tadi mengatakan bahwa besar tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut, yang dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini mau disampaikan bahwa K-nya itu sama dengan 1/4V epsilon 0. Tidak selamanya K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9. Ini 9 kali 10 pangkat 9 kalau dia berada di udara. Oke, jadi bisa diganti rumusnya ini menjadi F sama dengan 1/4V epsilon 0 dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Tetapi karena di udara maka Coulomb mengatakan besar tetapannya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, gitu ya. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah disimpulkan juga ya. Sekarang akan kita simpulkan lagi. Kita ingatkan lagi bahwa yang pertama, benda yang berkelebihan elektron akan bermuatan negatif dan benda yang berkekurangan elektron akan bermuatan positif. Yang kedua, muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Kemudian yang ketiga, gaya Coulomb dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak antara muatan. Kemudian yang keempat, gaya Coulomb sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Yang kelima, jenis muatan tidak mempengaruhi besar gaya Coulomb. Ingat tadi jenis muatan hanya mempengaruhi jenis interaksi, ya, apakah tarik menarik atau tolak menolak. Baiklah. Materi kita selanjutnya adalah tentang medan listrik. Sebelum ke sini, ada yang mau kalian tanyakan tentang materi muatan listrik dan gaya listrik? Sabrina ada, Sabrina? Tidak ada, Mem. Tidak ada. Eka ada, Eka? Tidak ada, Mem. Tidak ada juga. Oke, kalau tidak ada, ini silakan kalian pelajari. Sebelum kita masuk ke materi ini, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang medan listrik. Terima kasih. Berakhir pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menambah wawasan konsep kalian tentang fisika, ya, yang berhubungan erat dengan kehidupan kita. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Haryadi, silakan ditutup dengan doa. Baik, terima kasih, Mem. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran yang kita dapat akan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya. Terima kasih, Haryadi. Dengan demikian berakhir pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, silahkan ikuti protokol kesehatan supaya di tahun ajaran berikutnya kita bisa, di hari-hari berikutnya kita bisa bertemu tatap muka. Sampai di sini, selamat pagi. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem.